Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Salam sehat selalu. Selamat beribadah. Biarlah ketika kita beribadah online, kita berpakaian rapi seperti kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dengan ibadah online pun tidak akan mengurangi untuk hadirat Allah, hadirat Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita sekalian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Yes.
kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Tuhan tiap jam Kami datang di hadapan-Mu. memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Berkatilah kami Tuhan. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan. Jika ku perlukan, Hanya Engkau yang kami perlu di dalam datang hidup kami. juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Terima kasih Tuhan. Ketika kami datang di hadapan-Mu, kami tahu bahwa berkat Allah senantiasa tercurah bagi hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pegang janji-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yes, Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Allah kita yang dahsyat. Allah kita yang luar biasa, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Katakan kepada diri kita, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah getar. Yes. Karena ada Tuhan yang senantiasa janjinya digenapi Amin. bagi hidup kita Yes. sekalian. Mari sama-sama. Mari kita bertepuk tangan. Yeah.
kepada Dia. Tuhan, Dia selalu menopang hidup kita. Amin. penuh kemuliaan. Yes. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan memeraskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan untuk Tuhan dan meminta untuk selamanya. Sungguh Dia Allah yang ajaib. Silakan duduk sekalian. Kita percaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena Dia yang layak kita tinggikan. Dia yang layak kita agungkan di dalam segenap hidup kita. Patut kita bersyukur. Karena Dia kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Oleh karena itu pertahankanlah iman kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya Percaya segala janji-Mu janji. ajaib. Kami percaya segala janji-Mu yang Terukir ajaib. dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Musik akan mengalunkan lagu ini. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, percayalah akan janji Tuhan di dalam hidup kita. Sungguh besar kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Percayalah, suka dan duka Dia ada bersama-sama dengan kita. Tuhan berjanji Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dalam suka dan duka Dia ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kasih setia-Mu menyertai kami semua. Ku percaya janji-Mu ajaib.
janji-janji-Mu bagi hidup kami Tuhan. Yes. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Nanti waktu dan tempat kami serahkan kepada hamba-Nya, Bapak Pendeta Abraham Irmawan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri pada hari ini untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepadamu. Kami naikkan segala syukur kami, pujian kami dan hormat kami bagi-Mu untuk segala pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini di dalam setiap kehidupan kami. Kau telah memberkati kami, memelihara kami, bahkan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan nafas hidup sampai hari ini sehingga kami boleh menikmati segala anugerah dan kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang begitu indah kami boleh nikmati. Terima kasih untuk segala sesuatunya ya Bapa, terlebih untuk Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus yang telah Engkau berikan bagi kami, telah menyelamatkan setiap jiwa kami sehingga kami boleh menjadi kepunyaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah berkat anugerah Roh Kudus turun atas setiap kami pada saat ini, saat dimana kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan Allah yang baru turun atas kami semua, roh hikmat, marifat, dan pewahyuan, pengertian bagi setiap kami. Sehingga apa yang kami dengar bukan hanya saja sebagai sebuah pengetahuan, tetapi juga boleh masuk ke dalam hati kami menjadi sebuah pengertian dan hikmat, bahkan menjadi sebuah kehidupan di dalam kami boleh mengarungi setiap kehidupan kami masa-masa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru, pengharapan, dan juga memberikan keteguhan di dalam setiap hati kami sehingga iman kami terus akan semakin kuat, iman kami akan semakin bertumbuh, dan kami akan boleh semakin mengenal akan Engkau. Terpujilah nama-Mu, berkati kami semua yang hadir, berkati setiap umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing di dalam setiap kesempatan ini. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu saya sekalian. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan di hari ini, ya di minggu yang kedua di bulan Agustus. Ya, Tuhan boleh memelihara setiap kehidupan kita, ya sehingga sepanjang pekan atau minggu ini sudah kita lewati di minggu pertama dan kita masuk di minggu yang kedua Saudara, dan kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, ya di mana kita boleh belajar bagaimana kita menjadi jemaat ya yang benar-benar boleh ya jemaat yang mengasihi Tuhan. Seperti di minggu lalu kita boleh belajar dari jemaat ya di Efesus, ya bagaimana Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes ya mengirimkan ya surat kepada 7 jemaat, ya di mana kita akan belajar terus ya di bulan ini Bapak Ibu Saudara ya mengenai ya 7 model ya orang percaya atau 7 model gereja ya jemaat Tuhan di akhir zaman Saudara ya. Yang pertama sudah kita belajar mengenai jemaat di Efesus Bapak Ibu Saudara, ya saya sedikit saja untuk mengingatkan kita ya bahwa hal yang utama yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah ya bagaimana kita jangan sampai ya melupakan atau meninggalkan kasih kita yang semula, cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula ya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah hal yang sangat penting. Ya oleh sebab itu kenapa ya jemaat Efesus ya hampir dikatakan jemaat ini hampir sempurna Saudara. Ya kalau boleh dikatakan 80-90% ya Tuhan memuji ya kesetiaan mereka, ya Tuhan memuji kerajinan mereka, kesabaran mereka, ketekunan mereka, ya dan banyak hal ya yang baik yang bisa kita teladani dari jemaat di Efesus Saudara. Ya tetapi satu hal yang sangat disayangkan Saudara, mereka tidak menyadari ya bahwa ya Tuhan mengetahui ya setiap keberadaan mereka di mana ya ada satu hal ya yang Tuhan yang merasa ya keberatan ya sehingga dikatakan ya bahwa Tuhan mencela jemaat di Efesus, ya dikatakan ya kamu telah meninggalkan ya kasih-Mu yang semula.
Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang mula-mula itu ya biarlah senantiasa selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar selanjutnya Bapak Ibu Saudara ya melalui jemaat yang kedua, yaitu ya surat Wahyu ya kepada jemaat di Smyrna. Saudara, kita akan baca di dalam kitab ya Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Ya, demikian firman Tuhan, ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, saudara. Ya, kita akan belajar ya bagaimana kita bisa ya meneladani ya dari kehidupan jemaat di Smyrna, saudara. Ya, dari 7 jemaat ya yang dikirimin atau diberikan ya wahyu atau surat melalui Rasul Yohanes, saudara. Dari 7 ya hanya ada 2 jemaat Bapak Ibu Saudara yang tidak dicela oleh Tuhan, saudara. Ya, yaitu jemaat di Smyrna ini, dan yang kedua adalah jemaat di Philadelphia, saudara. Saudara bisa bayangkan, ya dari 7, ya tidak ada 50%-nya, sudah tidak ada separuhnya, cuma 2, ya 5:2, saudara. 5 gereja atau 5 jemaat semuanya ada kelemahan, ada celanya, saudara. Ya, ada keberatan Tuhan atas 5 jemaat. Ya, tetapi hanya 2 saja, Smyrna dan Philadelphia. Di sana kita tidak menemukan kata-kata keberatan Tuhan ataupun celaan Tuhan kepada jemaat, saudara. Nah, oleh sebab itu ya kita harus belajar ya dari ya 2 jemaat ini, saudara. Ya, sebenarnya 5 jemaat juga perlu kita pelajari dari kelemahan mereka supaya kita boleh belajar ya melalui apa yang sudah terjadi, pengalaman kehidupan mereka, kita bisa meneladani, kita ambil yang baik, saudara, dan kita buang segala yang tidak baik ya. Smyrna, saudara, ya Smyrna dari 7 jemaat ya 7 kota ya yang sampai ada hari ini cuma ada 1, yaitu Smyrna ini, saudara. Ya, sekarang itu adalah namanya Izmir ya di Turki. Ya, dan kota ini adalah kota yang sangat indah, saudara. Ya, kota yang luar biasa ya indahnya. Oleh sebab itu pada waktu itu ya di dalam masa kekaisaran Romawi ya kota ini disebut sebagai kota ya di Asia Kecil ya mendapatkan penilaian ya yang nomor 1, saudara, di dalam hal keindahannya. Ya, memang untuk ukuran besarnya lebih besar Efesus, saudara. Ya, karena Efesus adalah kota metropolitan ya seperti Jakarta begitulah. Ya, tapi Smyrna di sini walaupun dia bukan kota yang nomor 1 dalam urutan besar, megah ataupun kemakmurannya, tetapi dalam hal keindahan kota ini adalah kota yang nomor 1 pada masanya, saudara. Ya, dan di Smyrna inilah kita tahu ya mengenal ada salah satu murid ya dari Rasul Yohanes sendiri, yaitu ya Uskup Polikarpus, saudara. Salah satu bapak gereja ya yang telah mengalami ya martir atau mati syahid karena dibakar ya oleh orang-orang Smyrna, saudara. Ya. Dan kita juga mengenal bapak gereja yang bernama Irenaus, ya murid dari Polikarpus. Dia adalah
seorang yang dilahirkan juga dari Smyrna ini, saudara. Ya, kota ini, ya Smyrna di dalam arti kata Yunani kuno dikatakan kota ini berarti juga mur, saudara. Ya mur, yaitu perlambang sebuah, ya waktu Tuhan Yesus mati dikatakan dikubur, ya orang Yahudi ya dikatakan merempahi, ya salah satu hal yang dilakukan adalah memberikan mur. Ya oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus juga lahir dikatakan orang Majus membawa mur, ya kemenyan, emas, saudara. Mur adalah sesuatu yang melambangkan sebuah bau yang harum, saudara. Tetapi juga mur melambangkan sebuah kematian, saudara. Ya, oleh sebab itu ya kata Smyrna ini identik ya dengan mur ini, saudara. Ya, nah oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Smyrna ini, ya diawali, saudara, dikatakan dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Ya, ini kata pengantarnya yang cukup indah. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, saudara. Ya luar biasa. Kata pengantar ini adalah sebuah pengharapan bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang Kristen di Smyrna yang saat itu mereka sedang dalam keadaan yang tertekan. Ya, mereka ada di dalam sebuah ya keadaan yang tidak menguntungkan. Kalau kita boleh belajar dan melihat, ya sebentar kita akan terus ya menggali kebenaran dari jemaat ini. Ya dikatakan Yesus yang memperkenalkan atau memberikan sebuah pendahuluan bahwa ya inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Artinya apa, Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan? Ya, di sini ya Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa ya di dalam dirinya atau bahwa dia itu adalah Alfa dan Omega. Ya, dia adalah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Ya bahwa Yesus Kristuslah ya dia yang memulai segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, saudara. Dan pada akhirnya juga ya nanti ya pada kedatangannya kali yang kedua ya dia juga yang akan mengakhiri ya segala hal ya khususnya bagi orang percaya, yaitu mengenai penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ya, hal ini menyatakan bahwa ya otoritas Tuhan ada atas seluruh alam semesta. Ya, dialah sang pencipta, dialah yang awal ya dan dia juga yang akhir. Artinya bahwa segala sesuatu ya yang ada di dalam dunia ini, yang ada di dalam jagat raya ini, semua ada di dalam kendali Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang terjadi ya di dalam dunia ini tanpa seizin Tuhan. Ya, oleh sebab itu baik itu keadaan yang baik bahkan keadaan yang buruk sekalipun semuanya ada di dalam kuasa ataupun kendali Tuhan. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, kita bersyukur bahwa kita menyembah Tuhan yang benar. Ya, dialah Alfa dan Omega, dialah awal dan yang akhir. Artinya bahwa segala penderitaan ini, ya apa yang kita alami di dunia ini hanya sementara, saudara. Amin. Ya tidak ada penderitaan yang kekal, saudara, kecuali kalau kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Ya di dalam Tuhan, ya Rasul Paulus katakan penderitaan yang sementara ini yang aku alami ya tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan nanti yang akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang percaya dan mengasihinya. Ya, jadi bahwa kata dari yang awal dan yang akhir ini menunjukkan semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Bahkan setiap hidup kita, setiap pribadi kita, saudara, ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil bahkan burung pipit pun ya Tuhan ya pelihara, bahkan burung pipit pun yang tidak, ya kalau orang Yahudi bilang tidak ada harganya, ya 1 ekor, 2 ekor 1 duit, ya duit itu ukuran yang paling kecil, artinya yang sama sekali tidak berharga. Ya mungkin kalau orang Indonesia sekarang ya koin 100 perak itu, saudara, dapat 2 ekor burung pipit.
ya atau burung gereja. Ya dikatakan bahwa burung pipit pun tidak akan bisa jatuh sampai ke tanah ya kalau tanpa seizin Tuhan. Saudara bayangkan ya betapa ya Tuhan mengerti segala keadaan. Tuhan yang mengendalikan segala keadaan, dan kita juga percaya ya keadaan yang kita alami saat ini, ya bahkan mungkin pandemi juga yang kita alami saat ini, semua juga ada di dalam kedaulatan dan kuasa Tuhan, saudara. Ya, akulah yang awal dan yang akhir. Ya, dialah Allah yang berotoritas atas segala yang ada di dalam dunia dan semesta ini. Dan dikatakan yang telah mati dan hidup kembali, ya, yang telah mati dan hidup kembali. Dan inilah iman kita, Yesus Kristus, ya dia sudah mati di atas kayu salib, ya untuk menebus segala dosa kita. Dia menggantikan kita, saudara. Tetapi dikatakan kematian tidak berkuasa terus atas hidupnya. Ya dikatakan karena kesetiaannya, karena ketaatannya kepada Bapa, ya Tuhan Yesus dibangkitkan. Ya Tuhan Yesus dibangkitkan. Ya oleh sebab itu dikatakan ya yang telah mati dan hidup kembali, saudara. Ya kita bersyukur kalau kita memiliki ya sumber pengharapan di dalam hidup kita. Ya bahkan penderitaan dan kematiannya ya sebagai manusia itu membuat dia layak ya disebut sebagai imam besar agung, saudara. Ya imam besar agung. Kenapa, saudara? Dikatakan di dalam kitab Ibrani ya pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-15, saudara. Ya Ibrani 4 ayatnya yang ke-15, ya dikatakan bahwa sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, Ibrani pasal 2 ayat 18 katakan sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai, saudara. Ya puji Tuhan, ya Tuhan yang kita sembah, ya dia adalah Tuhan yang merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Ya, dia bukannya Tuhan yang ada di tahtanya yang tidak pernah tahu rasanya bagaimana jadi manusia. Enggak, saudara. Ya, Tuhan telah datang ke dalam dunia ini. Ya, dia dikatakan merendahkan diri, yang mengambil rupa seorang hamba, ya hanya orang biasa yang tidak terpandang. Ya dia sama seperti kita dalam daging, saudara. Dia merasakan segala kesakitan, dia merasakan namanya bagaimana haus, dia merasakan bagaimana rasanya lapar, ya bagaimana ia merasakan sedih, bagaimana ia juga bisa merasakan senang sama seperti kita, saudara. Ya bahkan di dalam segala pencobaan, dalam segala penderitaan yang dialami manusia, Yesus rasakan, terlebih saat dia ada di dalam penderitaan ya Via Dolorosa, yaitu jalan salib. Betapa mengerikannya penyiksaan ya dan rasa sakit yang ia alami saat itu, saudara. Ya oleh sebab itu firman Tuhan katakan di dalam semuanya ia merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Oleh sebab itu dikatakan ia layak untuk menjadi imam besar agung bagi setiap kita, saudara. Ya, ia layak menjadi juru selamat bagi manusia. Kenapa dikatakan sekalipun ia dicobai dalam segala penderitaan, ia tidak berbuat dosa. Ya, inilah yang membedakan ya manusia Yesus Kristus dengan manusia-manusia lainnya, saudara. Ya, kalau kita dicobai kita bisa jatuh dalam dosa. Bahkan sering kali kita berdosa, kita lemah, saudara. Tapi Yesus dalam keadaan manusia, ya walaupun ia dicobai dalam penderitaan yang begitu menyakitkan, ia tetap taat, setia, dan tidak ada celah dalam dirinya. Oleh sebab itu dia dibangkitkan dan dia layak untuk menjadi imam besar agung bagi kita, saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan bahwa di dalam pengantar surat ini kepada jemaat Smyrna, dan kota Smyrna, jemaat Kristen di kota itu ya sedang mengalami penderitaan yang luar biasa, saudara. Dan kita akan melihat, dan inilah penghiburan bagi mereka, ya, dan inilah pengharapan bagi mereka di dalam segala kesesakan yang mereka alami.
Ya, dikatakan yang ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, ya namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ya, kita melihat saudara di sini sekali lagi di dalam seluruh ya surat kepada ketujuh jemaat dikatakan Tuhan selalu mengatakan, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya aku tahu segala keadaanmu, ya aku tahu siapa engkau. Aku tahu bagaimana perasaanmu saat ini. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu, dan bukan sekedar maha tahu, ia juga mengerti dalam setiap keberadaan kita, saudara. Ya, aku tahu kesusahanmu. Ya, di sini dikatakan ya kesusahan itu artinya yaitu tripsis. Ya, tripsis itu artinya ya tribulasi, saudara. Ya, tribulasi itu artinya adalah penderitaan karena aniaya. Ya. Dan pada waktu itu jemaat di Smyrna ini, saudara, mereka sedang mengalami yang namanya penderitaan karena iman mereka kepada Kristus. Ya, bahkan dikatakan orang-orang Smyrna, bahkan di sana ada disebut sebagai orang-orang Yahudi, jemaah Yahudi, ya mereka membenci jemaat Tuhan ini, saudara. Ya, orang-orang Kristen di Smyrna benar-benar dalam keadaan susah. Ya, susah bukan berarti susah nggak punya duit, saudara. Ya, susah bukan berarti ya susah karena kelaparan, bukan, saudara. Tetapi ya susah karena ya penderitaan aniaya yang mereka alami saat itu, saudara. Ya, dan dikatakan Tuhan tahu kesusahan atau penderitaan mereka. Ya, dan kemudian dikatakan aku tahu ya kemiskinanmu. Ya, dalam bahasa Yunani ya kata miskin itu ada dua, saudara. Yang satu yaitu disebut sebagai penia, yaitu miskin tapi dalam artian miskin tapi masih ada. Ya, istilahnya hidup pas-pasan saja, ya enggak berlebihan, tapi masih punya, saudara. Ya, tapi di sini kata miskin, ya aku tahu kemiskinanmu ditulis sebagai ya kata ya ini agak sulit, petoseia, ya kata petoseia itu artinya sangat miskin. Ya, sangat miskin sampai dikatakan ya mungkin cuma yang mereka miliki ya baju berapa helai saja, saudara. Ya, petoseia ya lebih miskin daripada penia, saudara. Ya, mereka benar-benar miskin, sangat miskin, dan kemiskinan itu bukan karena ya mereka orang malas, bukan, saudara. Ya, kemiskinan mereka ya bukan karena mereka dilahirkan jadi keturunan orang miskin, bukan, saudara. Kemiskinan mereka karena keadaan ya yang membuat mereka menjadi miskin. Ya, mereka tidak bisa melakukan ya jual beli. Ya, karena mereka dicap sebagai orang Kristen. Ya, kalau mereka ketahuan mereka orang Kristen, orang-orang tidak mau membeli barang-barang dari mereka. Kalau mereka mau menjual, orang-orang tidak mau membeli ya dari barang apa yang mereka jual. Jadi betapa sulitnya kehidupan ya jemaat Tuhan di kota Smyrna pada waktu itu, saudara. Ya, sehingga keadaan itulah yang membuat mereka akhirnya mereka menjadi orang yang sangat miskin, saudara. Ya, tetapi sekali lagi, saudara, bahwa ya Tuhan melihat ya segala apa yang saat itu saudara-saudara kita ya atau orang-orang jemaat di Smyrna ini alami. Ya, dalam kesusahan, di dalam kemiskinan mereka, ya Tuhan masih memperhatikan mereka. Ya. Dan inilah ya satu pelajaran yang kita bisa teladani, ya kita bisa petik dari jemaat di Smyrna, ya di dalam kesusahan mereka, di dalam kemiskinan mereka, ya iman mereka tidak menjadi luntur, saudara. Ya, iman mereka tidak menjadi goyah. Ya, kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan tulus. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Mereka mengasihi Tuhan ya bukan karena ada maunya, saudara. Ya, kalau kita membaca ya satu perikop dari jemaat Smyrna,
dalam artian dunia, ya materi, tidak ada hal yang indah di jemaat ini, saudara. Tapi justru jemaat ini dipuji Tuhan. Ya justru jemaat ini ya disanjung oleh Tuhan. Ya tidak ada celah dan tidak ada keberatan Tuhan bagi jemaat Smyrna. Tuhan hanya memberikan kekuatan, ya peneguhan, pengharapan bagi jemaat Smyrna. Nah pertanyaannya, kalau Tuhan tahu ya mereka dalam kesusahan, kalau Tuhan tahu mereka di dalam kemiskinan, ya dikatakan mereka juga difitnah ya oleh jemaah Yahudi atau orang-orang Yahudi. Kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Ya, kenapa Tuhan tidak menolong mereka? Ya, saya teringat dengan satu ayat ya di dalam kitab Filipi, ya bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan bukan hanya saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga kita dipanggil untuk kita menderita bagi Tuhan, saudara. Ya, teologi penderitaan adalah sebuah teologi yang sudah jarang ya diberitakan ya hari-hari ini, saudara. Orang suka dengan teologi kemakmuran, ya orang Kristen bahkan juga suka dengan yang namanya berkat. Memang berkat itu enak, saudara. Ya, tetapi firman Tuhan dikatakan lebih banyak ya kita diajak untuk belajar bagaimana hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan walaupun resikonya kita ditentang oleh dunia, saudara. Kalau kita mau jujur, ya kalau kita bisnis jujur, ya kita nggak untung-untung, katanya begitu, saudara. Kalau kita mau belajar ya melakukan cara yang benar, ya dunia ini banyak bengkoknya. Kalau kita tidak ikuti jalan dunia, ya kita tidak akan cepat kaya, katanya begitu, saudara. Ya, tapi dikatakan bahwa di jemaat Smyrna kita bisa belajar, saudara, ya melalui ketulusan mereka, kejujuran mereka. Ya walaupun mereka harus menanggung segala kesusahan, harus mereka menjadi miskin, tapi firman Tuhan katakan, ya namun engkau kaya. Amin. Ya walaupun mereka tidak punya apa-apa, saudara, ya mereka tidak hidup di dalam kelimpahan, ya bahkan kita tidak menemukan kata berkat di dalam jemaat ini, saudara, bagi mereka. Tapi dikatakan Tuhan tahu ya mereka adalah orang-orang kaya di mata Tuhan. Kaya dalam hal apa? Kaya di dalam hal kebajikan mereka. Ya kaya di dalam iman mereka kepada Tuhan. Ya kaya di dalam karakter mereka yang setia dan tetap tekun, sabar di dalam segala penderitaan yang mereka alami, saudara. Ya, ada seorang ya hamba Tuhan, ya John Stott, ya majalah Times pernah menganugerahi ya John Stott sebagai seorang ya menjadi salah satu dalam 100 tokoh yang berpengaruh, yang mempengaruhi dunia. Ya dia mengatakan demikian, saudara. Ya hamba Tuhan ini mengatakan tanda pertama gereja yang benar dan hidup itu adalah kasih. Ya, maka ya tanda keduanya itu adalah penderitaan, saudara. Ya, nah ini memang agak tidak enak didengar, saudara. Tanda pertama gereja yang benar dan yang hidup yaitu gereja yang hidup di dalam kasih, dan tanda kedua yaitu adanya penderitaan. Kenapa, saudara? Ya karena kita ya dikatakan memang dipanggil, kalau kita mau sungguh-sungguh ya ikut Tuhan, kita sungguh-sungguh ikut Yesus, dunia ini pasti akan membenci kita, saudara. Ya, dunia pasti akan membenci kita. Ya kenapa? Karena ya dunia ini adalah dunia yang ada di bawah kendali si jahat. Sedangkan kita, kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka si jahat tidak akan suka kepada kita. Ya oleh sebab itu, ya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh John Stott ini, saudara. Ya, jadi mari kita belajar dari jemaat di Smyrna ini supaya kita benar-benar ya dalam setiap keadaan. Mungkin kalau dibandingkan dengan mereka waktu itu, ya walaupun kita saat ini memang sulit, saudara, ekonomi sulit, ya di tengah-tengah pandemi yang kita sedang alami, saudara. Tapi saya yakin penderitaan yang kita alami belum seberapa dengan apa yang mereka alami saat itu, saudara. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari jemaat di Smyrna ini adalah marilah kita
ya meneladani kehidupan mereka, yaitu dikatakan ya namun engkau kaya, ya mereka kaya ya di dalam kehidupan kerohanian mereka, di dalam iman mereka kepada Tuhan, saudara. Ya, oleh sebab itu dikatakan, ya hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, rupanya di sini ya Tuhan sepertinya ya tidak menolong mereka. Ya, Tuhan tidak membuat sebuah keajaiban, mujizat dan lain sebagainya untuk mengangkat mereka dari tekanan ya yang mereka alami, saudara. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada mereka supaya mereka tetap setia sampai akhir hidup mereka. Ini adalah hal yang tidak mudah di tengah tekanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan ya mereka harus dipenjarakan. Ya, dan pada akhirnya terjadi, saudara, apa yang dikata salah satu yaitu mengenai Polikarpus, saudara, yang dibakar hidup-hidup. Ya, dan itu adalah pekerjaan yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan, saudara. Ya, Uskup Polikarpus, murid dari Rasul Yohanes ini, saudara, ya dibakar hidup-hidup. Sebelum dibakar katakan kalau dia menghujat Yesus, ya maka dia akan dilepaskan. Tetapi dia katakan sudah 86 ya aku melayani Tuhan dan dia tidak pernah sama sekali menyakiti hatiku. Kenapa aku harus menyakiti hatinya? Dan saat itu orang beramai-ramai mengikat dia di dalam sebuah tiang dan akhirnya ya dikatakan ada dalam sebuah artikel ada orang Yahudi yang pertama yang menumpuk kayu bakar itu sudah karena saking mereka bencinya ya terhadap kekristenan dan kepada Polikarpus, saudara. Ya akhirnya mereka membakar Polikarpus hidup-hidup, saudara. Ya tetapi justru imannya ini, saudara, yang membuahkan hasil yang indah, hasil yang manis. Ya dikatakan Smyrna pada akhirnya menjadi ya kekristenan dari 7 jemaat. Ya Smyrna ya kekristenan berkembang dengan pesat, saudara. Pada waktu itu ya, dan Smyrna pun kota ini masih tetap berdiri sampai hari ini. Ya 6 kota yang lainnya sudah hilang, sudah lenyap, saudara, sudah hancur. Ya tinggal kenangan, tapi Smyrna masih tetap ada sampai hari ini di Turki yang disebut sebagai kota Izmir, saudara. Ya kenapa, saudara? Ya karena umat Tuhan, karena orang-orang percaya yang hidup sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan, saudara. Ya, mari kita akan belajar dan meneladani dengan sungguh-sungguh apa yang dilakukan oleh jemaat Smyrna ini, saudara. Ya, karena keterbatasan waktu, saya tidak memperpanjang, lebarkan lagi. Ya, tapi satu hal kebenaran yang bisa kita ambil dari jemaat di Smyrna ini, saudara, adalah marilah ya kalau kita mau kuat dan kita menang ya sampai akhir hidup kita, ya kuncinya adalah kita harus bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, saudara. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, seperti Ayub di tengah penderitaannya, di tengah segala kesulitan yang tiba-tiba terjadi menimpa dirinya, bahkan sampai semuanya habis, ya tinggal nyawanya saja, saudara, dikatakan Ayub tetap mengasihi Tuhan. Ayub tidak berdosa, bahkan di dalam perkataannya pun tidak, saudara. Dan demikianlah ya kita bisa teladani kehidupan jemaat di Smyrna. Marilah kita tetap setia, ya mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan, ya sampai akhir hidup kita. Firman Tuhan katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berkat yang luar biasa yang Tuhan janjikan bagi kita. Kita meneladani jemaat di Smyrna, saudara. Kita akan menerima berkat ini juga ya yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Ya kita tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, saudara. Ya kenapa? Karena kita menerima mahkota
kehidupan. Ya Tuhan memberkati kita. Ya mari kita akan bangkit berdiri. Ya kita akan datang kepada Tuhan pada saat ini saudara. Ya kita minta kepada Tuhan kekuatan. Ya kita minta kepada Tuhan hati yang tulus. Ya seperti jemaat Smyrna ini saudara. Dalam segala keadaannya mereka tidak mengeluh. Dalam keadaan tertekan mereka tidak patah semangat. Ya mereka tidak menghujat Tuhan, mereka tidak meninggalkan iman mereka walaupun taruhan nyawanya sekalipun saudara. Kenapa? Karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tulus dari hati mereka, apa adanya mereka. Ya kita naikkan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, ya apakah ku sungguh mengasihimu. Ya biarlah pujian ini menjadi doa kita kepada Tuhan dan kita rindu biarlah Tuhan juga boleh menjamah setiap hati kita pada hari ini saat kita boleh beribadah kepada Tuhan supaya kasih kita kepada Tuhan diperbaharui. Ya, jangan kita kaya di dalam materi tapi kita miskin di hadapan Tuhan. Ya itulah ya jemaat yang ada di Sardis saudara atau di Laodikia, ya mereka kaya dalam harta tetapi di mata Tuhan mereka miskin. Tapi kita mau belajar dari jemaat walaupun mereka miskin, ya petosea mereka tidak punya apa-apa sama sekali, tapi mereka benar-benar kaya di hadapan Tuhan. Ya kaya di dalam iman mereka, kaya dalam karakter mereka, kaya di dalam kasih mereka kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh memuji ya iman dari jemaat di Smyrna ini. Haleluya, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Karena kita percaya saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan yang melihat setiap hati kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti jemaat di Smyrna, maka Tuhan akan berjanji kalau kita setia sampai akhir hidup kita, pada saatnya kita akan menerima mahkota kehidupan yang disediakan Tuhan bagi setiap kita. Terima kasih Bapa di dalam surga. Sungguh kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami tahu di masa-masa yang sulit banyak hal yang selalu berusaha untuk mencobai setiap kami. Tapi kami percaya bahwa setiap pencobaan itu akan membuat kami semakin boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bahwa pencobaan itu sebagaikan api yang akan memurnikan setiap hidup kami. Supaya pada akhirnya kami, oh Tuhan, kedapatan seperti emas yang semakin dimurnikan, semakin indah, semakin kuat, dan semakin mulia di hadapan-Mu. Biarlah kami tetap tekun di dalam Engkau.
Kami tetap sabar di dalam segala penderitaan yang kami alami. Kami tetap terus menanti-nantikan Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan. Bukan pada kekuatan kami, bukan kepada dunia ini, bahkan bukan kepada apapun juga di luar Engkau ya Bapa. Kami mau belajar dari jemaat di Smyrna, di dalam kesusahan mereka, di dalam penderitaan aniaya yang mereka alami, bahkan di dalam kemiskinan yang mereka alami, mereka tetap setia kepadamu. Mereka tetap terus menantikan Engkau dan terus berharap hanya kepadamu. Demikianlah biarlah juga terjadi atas setiap kami. Hamba berdoa ke seluruh jemaat sidang di tempat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan turun di dalam kehidupan mereka semua. Biarlah pada akhirnya nanti Tuhan juga boleh memuji setiap kami. Seperti Tuhan boleh melihat jemaat di Smyrna ini, bahwa kami kedapatan setia kepada Engkau sampai akhir hidup kami. Haleluya. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Bapa. Bapa berhenti berbicara, tetapi biarlah firman-Mu dan Roh Kudus semua akan terus berbicara dalam setiap hati kami dan menolong kami, memimpin kami melewati hari-hari yang akan kami lalui, supaya kami terus boleh berkenan di hadapan-Mu, melakukan apa yang benar di hadapan-Mu, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat Tuhan, ya mereka boleh diberkati Tuhan pada hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya, roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, puji Tuhan, kita mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Abraham Irmawan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi satu perenungan atau satu koreksi hidup kita. Biarlah kita boleh berkenan dan kita boleh layak di mata Tuhan. Jangan kita takut apa yang dikatakan oleh dunia, tetapi kalau hidup kita layak di hadapan Tuhan sesuai apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita sekalian, biarlah itu yang menjadi pedoman di dalam hidup kita sekalian. Pujikan nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah hidup kita tetap sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Seundang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Tuhan. Di akhir ibadah ini kami percaya, biarlah apa yang telah kami peroleh di dalam ibadah online, kami boleh memeriksa hati dan hidup kami, sehingga hidup kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Berkatilah setiap jemaat-jemaat-Mu yang tua, muda, lanjut usia sekalipun, anak-anak sekalipun. Kami percaya Tuhan, yang bekerja Engkau memberkati, yang berwira swasta Allah memberkati di dalam usahanya, yang mengurus rumah tangga kasih setialah dinyatakan. Anak-anak yang sekolah online juga Tuhan Allah memberkati. Berkati kami semua pada hari ini Tuhan, sehingga hidup kami beda dengan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah pada pagi hari ini Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita mau mengangkat kedua tangan kita. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau menerima segala berkat dan segala kasih karunia. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya. Amin. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih dari Allah Bapa kita Amin. yang tidak pernah berubah, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan kita anak-anaknya untuk kita hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia oleh karena penyertaan dari Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup saudara dan yang memimpin hidup saudara dan yang menjadikan apa yang kau perbuat diberkati Tuhan, dijadikan berhasil karena saudara sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi kepala bukan menjadi ekor. Saudara adalah saksi, Amin. saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita yang percaya kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Yes, yes, yes.